Kalian penasaran mau beli wayang tapi dengan harga murah? Apa ada? Nice. Jawabannya di sini. Langsung aja like dan subscribe channel ini, channel Raden Riko TV. Langsung aja check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya guys? Sehat-sehat saja kan? Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, di kesempatan kali ini saya mau beri sampean informasi tentang bagaimana cara beli wayang dengan harga yang terjangkau, murah, dan pastinya dengan kualitas yang nomor uno. Oke, pasti agan-agan ataupun mbak-yu pasti kalau yang ngefans banget sama wayang dan juga dalang, pasti ada semangat dalam diri untuk memacu untuk membeli apa yang Anda suka. Penggemar wayang pasti pengen banget beli wayang, tapi masalahnya adalah wayang itu adalah salah satu kebutuhan tersier, kebutuhan kemewahan. Kenapa mewah? Saya cantumkan di link di sini. Mengapa wayang itu mahal? Nah, wayang mahal itu ada berbagai sebab dan hal, sampai lihat di sini saja. Tapi yang intinya, kalau kita punya niat dan juga punya ikhtiar untuk membeli wayang, insya Allah ya beberapa bulan lah dengan kocek Anda yang menyesuaikan dengan tabungan Anda, insya Allah bisa terbeli. Lah, saya menginformasikan tentang gimana caranya beli wayang yang disarankan itu yang bagaimana. Oke, sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel ini, channel Raden Riko TV, agar channel kita berkembang dan juga kita bisa memajukan budaya kita ke seluruh antero jagat seisinya. Langsung aja, jangan banyak cincong, langsung aja nomor 1. Yang pertama guys, ketika kita beli ke toko offline ataupun beli ke pengrajin ataupun homemade dari seniman, ya. Kenapa saya menyarankan untuk membeli barang-barang seni di handcraft ataupun homecraft sendiri? Contohnya ini, saya beli wayang gitu. Saya beli wayang di pengrajinnya, dan ada salah satu contohnya. Pasti ada kepuasan tersendiri. Oh, nantinya wayang saya kualitasnya seperti ini, dan Anda juga bisa memesan dengan sesuai kriteria kemampuan duit Anda. Kalau semisal duit Anda itu sekiranya nggak sampai wayang yang baik ataupun wayang yang sempurna banget, nggak apa-apa dengan wayang yang menengah. Tapi kelebihannya adalah toko offline itu kita bisa melihat contoh dari produknya itu sendiri, dan juga ini bisa berlama-lama dalam bertanya. Contoh, Mas, ini wayangnya dibuat ini berapa hari ataupun berapa bulan, antrinya sampai berapa bulan toh? Itu kalau ada contoh wayang yang pesanannya orang lain itu, kita bisa melihat, wah ini wayangnya wong apik men gitu.
kita bisa takon ataupun bertanya range dari harga. Ini punjere. Kalau semisal Anda itu di toko offline, di toko seniman Tatah Sungging, salah satunya ini bisa bertanya-tanya tentang harga, bahkan kalau konco dewe bisa tawar menawar. Gitu. Dan juga kelebihannya dari sisi toko offline itu kita bisa tahu tempatnya. Nah, dengan kita bisa tahu tempatnya, kita bisa sharing, kita bisa dulan, ataupun kita bisa mengerti dengan toko offline yang wujud gitu. Seperti kalau di Tulungagung di rumahnya siapa itu pasti ada nilai kepercayaan sendiri yang terbangun di diri Anda sendiri gitu. Jadi dan juga kita bisa lebih kenal dengan senimannya Sungging, dan ya pasti terbangunlah dari sisi sosial kita dengan segala jenis seniman yang ada di seni rupa wayang gitu. Tapi kalau yang kelemahannya ya nyuwun sewu, kadang kala lek offline itu nggak bisa dibuat kesusu gitu, nggak bisa dibuat dipercepat karena kita tahu pengerjaan wayang itu sendiri pasti rumit sekali. Contoh seperti ini teman-teman, loh wayang apik toh, itu pasti pengerjaannya bukan hanya 1 hari 2 hari. Ora kaya sampai ngeprint neng komputer ngono kae langsung jadi keret, nggak ada. Wayang itu nggak ada seperti itu. Wayang itu dibuat dengan karya seni dari rasa manusia, bukan dari robot gitu. Oke, langsung yang kedua ya Dot. Wih, Munio. Nomor 2 adalah toko online. Nah, toko online ini adalah pengembangan dari ya zaman kita, zaman digital, yang semuanya itu dunia itu bisa dicakup dalam genggaman, itu dalam handphone ataupun smartphone. Nah, toko online ini bisa dijalankan oleh satu orang bahkan perorangan. Nah, dalam kaitannya dengan wayang kulit ini ada kelemahan dan juga kelebihan dari toko offline tersebut. Saya sebutkan. Kalau dari kelebihan pasti kalau dari segi kelebihan online itu tersebut bisa dicakup oleh semua orang, mau dari daerah Tulungagung sampai ke daerah Jawa Tengah ataupun sampai ke daerah Sumatera, Kalimantan, atau bahkan di Netherlands, Inggris, ataupun rumput Jepang. Itu pasti bisa tercakup karena internet itu mencakupnya luas sekali, dan itu adalah hal yang tidak dimiliki oleh toko offline ataupun toko pengrajin. Karena kalau toko offline kita harus OTW dengan montoran. Kalau saya itu biasanya ke Blitar, ke rumahnya Pak Tambah itu wah jauhnya minta ampun. Tulungagung ke Blitar itu wah jauh, sekitar 30-an ataupun 40-an ataupun 30-an kilo kalau enggak salah. Jauh banget, belum lagi makannya loh, itu kita belum bisa makannya, belum kesele urung linggue gitu, belum kalau kita ke situ bawa anak ataupun bawa adik ataupun bawa istri, bawa temen gitu kan, pikirannya kan runyam gitu. Tapi kalau toko online dengan HP kita bisa mencangkup dengan semua daerah, mau di kampung, mau di kota, mau di gunung, segoro lah wis iso lah pokoknya. Lah itu kelebihannya teman-teman. Dan juga kelebihan dari online itu
eh, kita itu bisa cepat dalam responnya, respon dalam kita itu bertanya itu dengan jarak yang dekat, walaupun dalam HP kita responnya cepat sekali, seperti pakai Facebook ataupun Instagram ataupun Twitter. Wah, cepat sekali. Yang penting Anda punya koneksi yang cepat, providernya harus yang jos, duwe kuota. Orang duwe kuota ya blas gue. Tapi dari sisi kelemahannya teman-teman, nah kelemahannya ini banyak sekali adanya penipuan yang ada di dunia maya. Saya itu ngomong seperti ini karena ya pernah jadi pembeli di online dan juga pernah menjadi penjual lah di tahun 2014 ataupun 2015-an. Banyak sekali adanya intrik-intrik para manusia ataupun orang yang licik untuk mempunyai uang dengan cara yang tidak benar, yaitu dengan cara menipu, dengan modus-modus yang banyak sekali. Dan itu adalah hal yang sangat intern untuk para teman-teman untuk sekali lagi berhati-hati dalam mencari toko online. Carilah dengan orang-orang yang recommended, toko yang sudah direkomendasikan, agar Anda tidak tertipu oleh para oknum-oknum pencari uang dengan cara yang tidak halal, teman-teman. Yang ketiga adalah penjual eceran yang ada di pagelaran wayang. Salah satunya saya ini adalah penggemar wayang dari dulu itu, karena salah satunya saya pernah, memori saya itu pernah beli wayang di tukang eceran penjual wayang yang ada di pagelaran wayang itu sendiri. Loh, jangan salahkan ataupun jangan remehkan para penjual yang ada di pinggir jalan itu, teman-teman. Dia itu adalah pahlawan dari seni pagelaran wayang. Jangan remehkan. Ini saya omong serius, karena saya itu bisa demen wayang itu karena itu. Kalau para penjual wayang itu pasti terpinggirkan, walah wayangnya wayang opo, split kardus opo, dodolan opo. Tapi kita harus menghargai, teman-teman. Banyak para seniman, banyak para pecinta budaya khususnya wayang itu bisa terbangun dari para penjual-penjual itu, teman-teman. Dari wayang kardus itu kita itu bisa demen dengan wayang. Dengan wayang itu, kalau ada adik-adik SD ataupun TK beli wayang baru dipajang di tembok-tembok rumah itu, saya itu bisa demen wayangnya karena itu. Melihat wayang dipajang di tembok-tembok rumah itu, ini saya yakin pasti banyak yang nggak sadar. Tapi teman-teman, wayang itu bisa menjadi kultur yang sangat padat itu bukan hanya dengan seniman saja, tapi dengan para penjual UMKM, dengan para penikmat, para seniman, dengan juga para tukang sungging lah, tukang kabeh, tukang gamelan. Itu menjadi suatu istilahnya adalah suatu lingkungan dari wayang itu, bisa sampai sekarang itu bisa intens dan bisa konsen dalam berbagai zaman itu, sampai sekarang bisa masih banyak yang bisa demen itu karena berbagai versi. Makanya untuk para teman-teman dalang yang mampu ataupun teman-teman para seniman, para cinta budaya, ya berusahalah untuk mendermakan sedikit uangnya untuk para penjual itu.
gitu, dengan beli wayang kerdusnya satu atau dua, ataupun wayang splitnya untuk adik jenengan, ataupun saudara jenengan, teman jenengan, ataupun para sedulur-sedulur jenengan, itu bisa memberdayakan budaya gitu. Alhamdulillah itu rabbil alamin teman-teman. Kita sudah sharing di mana dan kita bisa beli wayang dengan harga yang terjangkau dan murah, dan pastinya 3 tempat ini bisa untuk kita tawar-menawar. Jadilah buyer ataupun pembeli yang baik, terpercaya, dan juga teliti dalam membeli. Insya Allah kalau Anda bisa membeli dengan smart ataupun pintar, insya Allah nggak bakal bisa tertipu oleh orang-orang yang nggak jelas itu teman-teman. Matur nuwun, kalau ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, channel Raden Riko TV. Matur nuwun, sekiranya ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu kurang hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.